Saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 26 ayat 8 sampai 10. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Setiap memasuki momen Natal, wajah Bu Sumi tampak lebih bersuka cita dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Bu Sumi adalah seorang sederhana yang terdampar di kota Surabaya karena bujuk rayu teman-teman sekampungnya. Waktu dahulu ia berpikir bahwa di kota besar akan mudah mendapatkan pekerjaan dengan hasil yang besar. Namun kenyataannya berbeda. Ia malah jadi gelandangan di kota itu. Bersyukur bahwa Bu Sumi bertemu dengan Pendeta Rudi. Ia diberi kepercayaan untuk merawat anak-anak Pendeta Rudi yang waktu itu masih kecil-kecil. Keramahan, kerendahan, dan kebaikan hati keluarga Pendeta Rudi membuat Bu Sumi betah tinggal di Pastori. Setiap kali Bu Sumi pulang kampung di Banyuwangi, Pendeta Rudi dan istri berkenan mengantarnya. Setelah hampir 5 tahun mengikuti Pendeta Rudi, Bu Sumi mengikuti katekisasi dan akhirnya dibaptis pada saat ibadah Natal tahun 2011. Bersyukur bahwa suami dan keluarga besar Bu Sumi mendukung keputusannya itu. Ketika koster gereja tempat Pendeta Rudi melayani memasuki masa pensiun di tahun 2013 dan memutuskan untuk pulang ke Jawa Tengah, maka suami Bu Sumi, Pak Wijo, diterima sebagai koster gereja. Sejak itu, Bu Sumi dan suaminya tinggal bersama di komplek gereja. Meski masih membantu di keluarga Pendeta Rudi, Bu Sumi tidak segan membantu pekerjaan suaminya di gereja. Anggota jemaat merasakan bahwa sejak Pak Wijo dan Bu Sumi tinggal di komplek gereja, maka halaman gereja menjadi semakin hijau dan teduh. Bu Sumi sering bercerita bahwa ia dan suaminya merasa jauh lebih tenang dan tentram berada di lingkungan gereja. Di kalangan masyarakat di sekitar gereja, suami istri tersebut juga dikenal ramah dan bergaul dekat dengan mereka. Bu Sumi dan Pak Wijo memang dikenal orang yang ramah dan ringan tangan untuk membantu. Natal tahun 2017 merupakan hari yang menyukacitakan hati Bu Sumi karena Pak Wijo menerima sakramen baptis. Hati Bu Sumi semakin terharu karena peristiwa baptisan Pak Wijo ini disaksikan juga oleh putra-putri dan saudara-saudaranya, meski mereka bukan orang Kristen. Oleh karena itu, setiap momen Natal
menjadi saat-saat yang membahagiakan bagi Bu Sumi. Bertumbuh di dalam iman bersama dengan saudara-saudara seiman, membuat Bu Sumi dan Pak Wijo selalu merindukan persekutuan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Natal kali ini merupakan Natal kedua di tengah-tengah situasi pandemi. Kami tetap bersyukur karena situasi sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Meskipun kami belum bisa hadir bersama-sama dengan seluruh saudara seiman kami di gereja, namun kami tetap bersuka-cita karena kami tetap dapat menghayati kelahiran-Mu dalam ibadah di rumah masing-masing. Menapaki perjalanan sepanjang pandemi ini, tentu ada begitu banyak peristiwa yang terjadi. Ada saat di mana kami merasa sangat terpuruk. Ada pula saat di mana kami dapat merasakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Semua itu terangkai menjadi cerita pengalaman dinamika iman kami. Pengalaman itulah yang senantiasa mendorong kami untuk selalu mencari Engkau, ya Tuhan. Sebab bersama-Mu, kami dapat melalui setiap peristiwa. Melandainya kondisi pandemi saat ini, kami imani sebagai campur tangan Tuhan bagi kami. Hal inilah, ya Tuhan, yang menopang kami agar dapat menyelesaikan perjalanan kami di penghujung tahun ini. Hangatnya pelukan-Mu telah membakar kembali semangat kami untuk menuntaskan langkah. Lembutnya suara-Mu telah meneduhkan kekhawatiran hati kami. Dengan demikian, kami akan semakin dapat berserah dalam naungan-Mu dan dapat bertenang di dalam istirahat kami. Kami juga meyakini, apabila kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hangatnya mentari esok, maka Engkau akan tetap menopang kami dengan setia. Berkat-berkat-Mu selalu baru setiap pagi. Sinar mentari yang menerobos sela-sela dedaunan menjadi penerang bagi langkah perjalanan kami. Pengalaman penyertaan-Mu di waktu yang lalu semakin meneguhkan hati kami untuk melanjutkan langkah. Sebab Engkau pasti akan berjalan di sebelah tangan kanan kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin.